Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, bersama dengan umat Tuhan yang dikasihinya. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali menjumpai dan sekaligus menyapa kita semua untuk sama-sama masuk di dalam perenungan akan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang begitu nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui, dan saat ini jika kami ada sebagaimana kami ada dan kami mempersiapkan diri untuk bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu, ini adalah satu anugerah yang besar. Hamba mohon kiranya kasih karunia, berkat dan urapan Roh Kudus mengurapi seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, seluruh umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, untuk kami dapat sama-sama menikmati firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu pengharapan pada Yesus Kristus. Terkait dengan beberapa hari yang lalu kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab sesungguhnya pengharapan pada Yesus Kristus adalah pengharapan yang menyelamatkan, yang memiliki jaminan kepastian untuk hidup dalam anugerah keselamatan yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan buka dan baca sebagai ayat pembuka, yaitu yang terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1, berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, khususnya kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Bagi yang belum mengalami kelahiran baru, ini pun hal penting untuk kita dapat pahami bersama. Sehingga dengan memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita beroleh jaminan keselamatan hidup yang kekal. Dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu sudah mengalami kebangkitan kuasa Kristus. Kalau berbicara tentang kebangkitan kuasa Kristus, berarti kita pun harus mengalami kematian daripada kuasa kematian daripada Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus Kristus menyadarkan kita akan kasih Allah. Kuasa kematian Yesus Kristus membuktikan bahwa dosa-dosa umat manusia sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Kuasa kematian Yesus Kristus mengingatkan dan menyadarkan kita akan penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Kuasa kematian daripada Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita oleh aliran darahnya yang menetes dari kayu salib. Tujuan semuanya itu, tujuan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus adalah mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah pencipta alam semesta, Allah sumber segala kehidupan. Dan
Kebangkitan daripada Yesus Kristus yaitu bukti bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Lalu Tuhan Yesus kembali ke asalnya, yaitu duduk di sebelah kanan Allah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya, Roh penolongnya bagi kita semua. Maka sebab itu dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ada satu tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu apa? Cari perkara yang di atas. Di atas mana? Di mana Kristus berada, yang duduknya di sebelah kanan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ada hal yang harus kita cari. Ada hal yang harus kita raih dan kita peroleh, yaitu Yesus Kristus yang sudah menang, mengalahkan maut. Kalau kita lihat tulisan daripada Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose, Paulus katakan, carilah perkara yang di atas. Carilah pribadi Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Dialah pembela kita. Kenapa kita harus mencari Yesus? Karena Dia adalah pembela kita. Dia adalah penolong kita. Sebagai umat Allah, umat tebusannya, kita masih hidup di dalam dunia ini. Dunia ini gelap. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Maka kita mempunyai hati harus terfokus, tertuju secara serius untuk terus bergantung dan mencari Yesus serta menjadikan Yesus sebagai penolong bagi kita. Maka sebab itu, kembali dalam Kolose 3 ayat yang kedua, Paulus menasihatkan demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Arahkan pemikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kita perlu fokus, Ibu Bapak Saudara terkasih, kepada perkara-perkara surgawi. Memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih harus berjuang di dalam dunia ini. Kita masih harus menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam dunia ini. Kita harus fokus. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi kalau kita ingat kembali apa yang Tuhan Yesus katakan, bagaimana kita pribadi anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam penebusan Yesus Kristus, yang sudah diperdamaikan dengan kasih Bapa di surga, bagaimana cara kita hidup di dalam dunia ini. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-31, Tuhan Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini Tuhan Yesus yang bicara. Juru selamat kita yang sudah bangkit mengalahkan maut, Dia pernah berbicara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Hal inilah yang seringkali membuat manusia yang hidup di dalam dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Yaitu apa? Perkara-perkara jasmani. Melihat dunia yang begitu menakutkan,
maka manusia terlalu berfokus kepada perkara-perkara yang bersifat jasmani, bersifat kehidupan jasmani kita, sandang, pangan, papan. Ini yang seringkali membuat kita menjadi khawatir. Kekhawatiran mengganggu fokus kita terhadap perkara-perkara surgawi. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kenapa? Di dalam Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu, sandang, pangan, papan, ketenaran, kekuasaan, itu memang dikejar, itu memang dicari, itu memang diburu oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu memang menjadi fokus daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sini dikatakan, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada umat Allah, kepada umat yang sudah ditebus dari dosa dan diperdamaikan dengan kasih Allah Bapa di surga. Dari sebab itu Tuhan Yesus katakan ada Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tahu bahwa kita umat manusia, umat milik Allah yang masih dalam dunia ini memerlukan sandang, pangan, papan. Fasilitas penunjang kehidupan masih kita perlukan. Tuhan Yesus ajarkan agar kita fokus, teringat, bukan kepada masalah sulitnya mencari sandang, pangan, papan, tetapi kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita, pengharapan kita kepada perkara-perkara yang bersifat surgawi, yang bersifat rohani, di mana Yesus Kristus yang adalah penebus kita, yang adalah pembela kita, yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Itu fokus pengharapan kita. Bapa tahu, Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Dari sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Ini yang harus menjadi dahulu. Ini harus menjadi prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri pernah ajarkan, pernah peringatkan bagi kita semua, orang-orang percaya. Supaya apa? Kita belajar fokus, kita belajar memprioritaskan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara kerajaan Allah, dan juga kebenarannya. Siapakah kebenarannya? Yesus Kristus. Apakah kebenarannya? Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi fokus kehidupan orang-orang percaya. Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang beberapa hari yang lalu kita peringati bersama, Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Sekarang Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan Dia sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah pengharapan yang harus timbul, yang harus kembali dibangkitkan, berkobar-kobar pengharapan kita karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita lihat kembali dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Maksudnya mati bagaimana? Mati bagi dunia, mati bagi dosa. Tetapi kita yang masih hidup ini, sesungguhnya kita ini tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kita ini tersembunyi dengan Kristus.
tersembunyi dibungkus oleh kasih Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Kalau kita tersembunyi, kita tuh terlindung, kita tuh tertutup, kita tuh tercover di dalam kasih Allah. Bersama dengan Yesus Kristus, Sang Pendamai kita yang mendamaikan kita dengan Allah. Inilah hubungan relasi kita, manusia umat Allah, yang ditebus dan berelasi dengan Allah yang adalah Bapa kita yang bertahta di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus katakan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sandang, pangan, papan, kehidupan, masa depan, Tuhan tahu. Bapa di surga tahu. Dan Allah Bapa memberikan jaminan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Dari sebab itu, kita perlu, yang dikatakan, kita perlu mematikan keduniawian dan membangkitkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mematikan keduniawian, apa itu? Bagaimana caranya itu? Di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita disadarkan akan kematian Yesus Kristus. Kita disadarkan akan bukti kemenangan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Khususnya anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan ketakutan ini, yang penuh dengan pergumulan ini, yang penuh dengan dosa ini. Kita harus belajar mematikan hal-hal yang bersifat duniawi. Mematikan keinginan-keinginan dosa. Agar keinginan dosa itu tidak mengganggu fokus kita terhadap pencapaian kita, terhadap peraihan kita, yaitu kehidupan yang kekal, perkara-perkara yang di surga. Puji syukur kepada Tuhan. Kita belajar fokus di dalam kehidupan ini. Kita perlu menata prioritas kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukannya kita tidak perlu sandang, pangan, papan. Oh, kita jelas perlu. Tetapi ingat, Bapa di surga tahu bahwa kita perlu. Maka tadi Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, sandang, pangan, papan akan dilimpahkan, akan ditambahkan kepadamu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini jaminan. Ini Yesus sendiri yang katakan, Yesus sendiri yang ajarkan. Daripada melalui tulisannya, Rasul Paulus membimbing orang-orang percaya, khususnya dalam Kolose. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu Tuhan Yesus sendiri juga katakan. Menyangkal diri itu apa? Mematikan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita, mematikan keserakahan kita, mematikan minat dan keinginan dosa kita. Maka kalau kita melakukan itu, kita fokus kepada perkara-perkara surgawi, maka kita akan memiliki pengharapan pada Yesus Kristus yang hidup. Maka timbul pengharapan kepada Yesus Kristus yang hidup. Kenapa? Karena kita mentaati ajarannya. Kita mau mentaati apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Sehingga selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup di dalam kasih Allah.
terlindung di dalam kasih Allah bersama dengan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini pengharapan kita. Apabila Kristus yang menjadi hidup kita, Kristus yang menjadi pusat hidup kita, Kristus yang menjadi pusat pemikiran kita, Kristus yang sebagai pusat tujuan hidup kita, prioritas kita, maka apabila Dia menyatakan diri kelak, Dia datang kembali, baik Dia datang di awan-awan bersama para malaikatnya, atau Dia datang menjemput kita secara pribadi demi pribadi, maka dikatakan saat itu kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan surgawi. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini pengharapan kita. Dan ini menjadi jaminan kepastian kita. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kerelaannya Dia datang ke dalam dunia, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kerelaannya Dia mentaati perintah Allah sepenuhnya untuk mati di kayu salib menjadi tebusan bagi kita. Dan bukti kuasa Allah yang mengutus Yesus Kristus adalah kuasa pemenang. Maut dikalahkan, Yesus Kristus dibangkitkan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan memang kita juga melihat bukti nyata bahwa Kristus naik ke surga, kembali ke surga, kembali ke tempat asalnya, duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia mencurahkan penolong yang lain. Ingat, kita hidup dalam dunia yang sukar ini tidak dibiarkan sendiri, tetapi Allah Bapa mencurahkan rohnya untuk memberikan pertolongan bagi kita, untuk memberikan pengharapan bagi kita, untuk memberikan damai sejahtera bagi kita, untuk memberikan hikmat bagaimana kita menjalani hidup ini, untuk memberikan kebijaksanaan bagi kita di dalam tuntunan roh hikmat daripada Roh Kudus. Puji syukur pada Tuhan. Hidup dalam zaman sekarang ini tidak mudah. Kita perlu hikmat, kita perlu kebijaksanaan, kita perlu wibawa, kita perlu perlindungan, dan kita perlu segala penunjang kehidupan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau Tuhan, Dia adalah sumber segala kehidupan, Dia akan terus memperlengkapi umat kesayangannya yang terus fokus berharap kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, kepada Allah yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak, sobat pastor terkasih dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan pengharapan kita kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji syukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup, yang akan terus membangkitkan iman pengharapan kami, sehingga kami tetap memikirkan perkara-perkara surgawi. Sebab di sanalah kami berpengharapan, dan pengharapan yang kepada Allah itu pengharapan yang memberikan kepastian untuk kami beroleh kehidupan dan jaminan hidup kekal di dalam kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan dan sobat Metso terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.